Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Lentera Merah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Penunggu Keris Dalang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lastrindo, ayo sini, kita sudah mau mulai. Panggil Ki Hardi. Suaranya terdengar lembut, namun ada nada perintah yang tidak bisa dibantah. Terselip wibawa yang khas seorang dalang. Lastri mengangguk melangkah pelan di atas karpet yang menutupi lantai ruang tengah rumah. Ia duduk bersila di samping Bu Sumi, ibunya yang sudah bergeming dengan wajah tenang. Di sisi Bu Sumi, kedua adiknya Wulan dan Bayu sudah duduk rapi. Wulan memeluk lututnya erat, matanya gelisah, sementara Bayu menatap bakaran kemenyan di tengah lingkaran dengan tatapan kosong, seolah jiwanya ada di tempat lain. "Mas, asap kemenyannya pekat sekali malam ini," bisik Bu Sumi. Suaranya nyaris tidak terdengar. Ki Hadi hanya mengangguk, tidak menjawab. Asap kemenyan mengepul tebal, aroma harumnya menusuk hidung, terasa kental dan berat di udara. Lampu sudah dimatikan, hanya seberkas cahaya redup dari lampu templok di sudut ruangan yang bergoyang pelan, menciptakan bayangan keluarga mereka di dinding bercat biru muda. Bayangan itu menari-nari seolah memiliki nyawa sendiri, bergerak-gerak mengikuti kepulan asap. "Dok, jangan melamun," tegur Ki Hadi. Suaranya rendah namun menyentak. Lastri yang tanpa sadar menatap sudut gelap ruangan, tepat bayangan menari paling liar. Lastri tersentak buru-buru menunduk. "Iya Pak," jawabnya pelan. Hatinya mencelos, malam Jumat Kliwon selalu terasa berat baginya. Ada beban tidak kasat mata yang menekan. Meski ritual ini sudah dijalani keluarganya selama bertahun-tahun lamanya. Ki Hardi, dalang kondang yang namanya harum di panggung ke panggung, dari kota ke kota, bahkan hingga ke luar negeri, kini duduk tegak di ujung lingkaran. Rambutnya yang mulai memutih tersisir rapi, namun sorot matanya tajam, memancarkan kekuatan yang sulit dijelaskan. Di depannya di atas kain putih bersih terhampar dua pusaka petua, keris 9 luk yang berkilau samar dan pedang tua dengan ukiran kuno di permukaannya. Pagi tadi kedua pusaka itu telah dimandikan dengan air kembang 7 rupa, ritual wajib yang tidak pernah sekalipun terlewat. "Bapak, kenapa sih kita harus begini terus tiap malam Jumat Kliwon?" tanya Wulan tiba-tiba. Suaranya kecil tapi penuh keingintahuan yang polos, memecah kesunyian yang mencekam. Ki Hardi menoleh. Wajahnya melembut sejenak namun sorot matanya tetap tegas. "Dok, ini warisan leluhur." Suaranya rendah namun menggema. "Keris dan pedang ini bukan sembarang benda. Mereka pelindung kita, penjaga rezeki kita. Kalau tidak dirawat bisa celaka, bisa marah mereka." Ki Hardi mulai merapalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya seperti memanggil sesuatu dari alam lain. Nada-nadanya bergetar di udara. Ia mengambil keris dari kain putih, memosisikan ujungnya mengarah ke bawah, lalu memutarnya perlahan di atas asap kemenyan. Asap itu menari-nari mengikuti setiap gerakan keris, seolah memiliki kehendak sendiri. Setelah beberapa putaran, Ki Hardi beralih ke pedang. Lastri memperhatikan, tapi hatinya makin tidak tenang. Asap kemenyan terasa lebih pekat, membawa bisikan-bisikan samar yang tidak bisa ia dengar jelas, tapi terasa mengganggu di telinganya. "Mbak, kamu dengar apa gitu?" bisik Bayu tiba-tiba. Matanya melebar, menatap kosong ke sudut tempat bayangan menari. Lastri menggeleng cepat, meski ia juga merasakan hawa aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. "Shh, diam," ujar Bu Sumi, menenangkan dengan suara berbisik. Ki Hardi meraup asap dengan kedua tangannya, lalu mengusapnya ke kepala Bu Sumi. Telapak tangannya yang kasar terasa hangat, tapi Bu Sumi menunduk dalam-dalam, seolah menghormati sesuatu yang tidak kasat mata. Ki Hardi mengulangi ritual untuk Lastri. Saat asap menyentuh kepalanya, Lastri merasa hawa dingin menjalar di tengkuknya.
seolah ada yang mengintip dari balik kegelapan. Begitu dekat, nyaris menyentuh. "Bapak, cepat, aku takut." Kelulan suaranya gemetar hampir menangis. "Sabar nak, ini untuk kebaikan kita semua," jawab Ki Hardi, suaranya tetap tenang, nyaris tanpa emosi. Ritual berlanjut untuk Wulan dan Bayu. Wulan memejamkan mata erat-erat, sementara Bayu memeluk lututnya semakin erat. Badannya sedikit gemetar. Setelah selesai, Ki Hardi mengakhiri dengan doa. Nadanya husu. "Semoga kehidupan kita selalu tentram, dilindungi dan diberkati." Namun di hati Lastri doa itu terasa seperti jaring yang mengikat. Suatu pagi, Bu Sumi mengajak Lastri berjalan kaki ke rumah Bude Darmi, kakaknya yang tinggal di ujung kampung. "Lastri, nanti kamu jagain adik-adik ya. Ibu sama bapakmu mau keluar kota. Pentasnya 5 hari. Pesan Bu Sumi di perjalanan. "Nggih Bu," jawab Lastri menurut, tanpa protes. Ada kelegaan samar setiap kali Ki Hardi pergi, meski ia tidak berani mengakuinya. Sepanjang jalan warga kampung menyapa Bu Sumi dengan hormat. Senyum lebar terukir di wajah mereka. "Bu Sumi, kapan Pak Hardi pentas lagi di kampung? Sudah lama tidak ada hiburan," tanya Pak RT. "Kemungkinan bulan depan Pak," jawab Bu Sumi ramah. Nama Ki Hardi memang harum, membawa kemasyhuran dan kemapanan bagi keluarganya. Terbukti dengan rumah mereka menjadi yang pertama memiliki televisi di desa itu. Selalu ramai setiap sore, terutama saat ada pertandingan bola. Tapi di balik kemasyhuran itu, Lastri merasa ada rahasia gelap keluarga yang mulai meresahkan hatinya. Semakin terasa berat dan mencekam. "Duk, jangan lupa sayurnya dipanasi, biar bisa buat makan malam nanti," ucap Bude Darmi, kakak Bu Sumi. "Nggih Bude, matur nuwun sudah dimasakin sayur," ucap Lastri sambil mengantar Bude Darmi ke ambang pintu. "Iya, bapak ibumu sore ini sudah pulang toh. Biar nggak usah masak, Bude pulang dulu ya, keburu hujan," kata Bude Darmi sambil melambaikan tangan. Lastri mengangguk dan membalas lambian tangan Bude Darmi. Langit di atas kampung sudah gelap pekat. Hanya sesekali kilat menyambar di kejauhan, diikuti gemuruh petir yang menggema pelan. Lastri duduk di karpet ruang tengah, memeluk kedua adiknya, Wulan dan Bayu yang meringkuk ketakutan. Rumah itu terasa lebih dingin dari biasanya, meski malam baru saja menjelang. Ki Hardi dan Bu Sumi seharusnya sudah pulang sore tadi, sesuai rencana pentas mereka yang hanya 5 hari. Tapi hingga malam Jumat Kliwon ini, tidak ada kabar dari keduanya. "Mbak, kenapa bapak sama ibu belum pulang? Mereka janji hari ini kan?" Suaranya gemetar, matanya yang besar melirik ke arah pintu depan, seolah berharap orang tua mereka muncul dari kegelapan. "Nggak tahu Lan, mungkin pentasnya molor, besok pasti pulang," jawab Lastri, berusaha terdengar yakin meski dadanya dipenuhi kekhawatiran. Ia memandang Bayu yang duduk diam dengan wajah pucat. "Kamu kenapa Yuk? Kok nggak ngomong dari tadi?" Bayu menggeleng pelan, matanya tertuju pada lemari tua di sudut ruangan, tempat Ki Hardi menyimpan keris 9 luk dan pedang pusaka. "Mbak, tadi sore aku dengar suara dari lemari itu, kayak orang ketok-ketok dari dalam," bisiknya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Lastri mengerutkan kening. "Jangan ngarang Yuk, itu cuma suara angin." Tapi kata-katanya terasa kosong, bahkan untuk dirinya sendiri. Ia juga merasakan hawa aneh sejak sore, seolah ada mata tidak kasat mata yang mengintip dari sudut-sudut rumah. Tiba-tiba, krak. Suara keras dari lemari membuat ketiganya tersentak. Wulan menjerit kecil, buru-buru memeluk Lastri. "Mbak, itu apa? Lemari itu gerak sendiri," serunya, matanya melebar ketakutan. Lastri menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. "Tenang Lan, mungkin tikus, aku cek ya." Ia bangkit, meski kakinya terasa lemas. Dengan langkah ragu ia mendekati lemari kayu jati yang sudah tua itu. Saat ia mendekat, suara itu terdengar lagi. Tak, tak, tak. Seperti ketukan dari dalam kayu. Lastri membeku, tangannya yang sudah memegang gagang pintu lemari bergetar. Saat ia mendekat, suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Seperti ketukan jari-jari di dalam kayu. Lastri membeku, tangannya yang sudah memegang gagang pintu lemari gemetar. "Mbak, jangan buka," teriak Bayu. Suaranya melengking.
Itu bukan tikus. Aku tadi lihat bayangan di balik lemari. Lastri menoleh, wajahnya pucat. Bayangan apa yuk? Jangan bikin takut adikmu, bentaknya, tapi suaranya sendiri bergetar. Ia memaksa diri membuka pintu lemari perlahan. Di dalam, keris dan pedang pusaka terletak rapi di atas kain putih. Namun entah kenapa kilau logamnya tampak lebih redup dari biasanya. Tiba-tiba angin dingin menerobos masuk dari celah-celah jendela, memadamkan lampu templok. Ruangan menjadi gelap gulita. Wulan menjerit dan Bayu langsung merangkak ke sisi Lastri. Mbak, nyalain lampu cepat, serunya panik. Lastri meraba-raba di kegelapan, mencari-cari korek api di saku roknya, tapi sebelum ia menemukannya, suara berderit pelan terdengar dari arah dapur. Serak, serak, seperti langkah kaki yang diseret. Siapa itu? Teriak Lastri, suaranya bergema di rumah yang tiba-tiba terasa terlalu luas. Tidak ada jawaban, hanya suara derit yang semakin mendekat. Mbak, aku takut, isak Wulan, mencengkram lengan Lastri erat-erat. Itu pasti hantu, aku tadi lihat bayangan perempuan di jendela. Jangan ngomong gitu, Lan, gak ada hantu, bentak Lastri. Meski jantungnya berdegup kencang, ia akhirnya menemukan korek api dan menyalakan lampu templok kembali. Cahaya redup kembali menerangi ruangan, tapi suasana tidak lagi sama. Di sudut ruangan dekat pintu dapur, Lastri melihat sesuatu bayangan tinggi berjubah putih, bertongkat, berdiri diam seperti patung, wajahnya tidak jelas. Tapi matanya seperti dua lubang hitam yang menatap lurus ke arah mereka. Ya Tuhan, itu siapa? Jerit Lastri. Mundur hingga punggungnya menempel di dinding. Wulan dan Bayu menjerit bersamaan, bersembunyi di belakangnya. Kamu lalai. Suara serak tiba-tiba terdengar dari arah bayangan itu dalam bahasa Jawa kuno yang kaku. Jaga kewajibanmu, akan ada akibatnya. Bayangan itu melangkah maju, tongkatnya mengetuk lantai dengan ritme mengerikan. Tok, tok, tok. Lastri merasa tengkuknya dingin, seperti ada es mencair di kulitnya. Kamu siapa? Jangan dekat-dekat. Suaranya pecah, tapi bayangan itu tidak berhenti, malah semakin mendekat. Wajahnya mulai terlihat, kakek tua dengan kulit keriput seperti kulit kayu, matanya cekung, dan senyumnya mengerikan, memperlihatkan deretan gigi tidak beraturan, patah dan hitam. Tiba-tiba suara lain terdengar dari arah kamar tidur. Seperti kain panjang diseret di lantai, Lastri menoleh dan hatinya hampir berhenti. Di ambang pintu kamar, seorang wanita berdiri. Rambutnya panjang menjuntai hingga lantai, wajah pucat seperti kain kafan, dan matanya putih tanpa pupil. Ia mengenakan kebaya usang yang basah, seolah baru keluar dari air. Bau busuk menyengat tiba-tiba memenuhi ruangan, seperti bau daging membusuk. Mbak, itu kuntilanak, Mbak, jerit Bayu, suaranya penuh horor. Aku tahu, aku pernah dengar cerita Bude Darmi. Bukan kuntilanak, yuk, diam, bentak Lastri. Tapi ia sendiri tidak yakin. Wanita itu tersenyum, mulutnya melebar hingga tidak wajar, memperlihatkan gigi-gigi yang hitam dan runcing. Kalian mengganggu. Suaranya seperti desisan angin, namun penuh dendam. Wulan menangis keras memeluk Lastri erat-erat. Mbak, kita lari, aku nggak mau di sini. Tapi Lastri tidak bisa bergerak, kakinya seperti ditancap ke lantai. Kakek tua itu sekarang berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Tongkatnya masih mengetuk lantai. Pusaka itu pemilik baru, katanya lagi. Suaranya seperti gemuruh dari dalam tanah. Tiba-tiba lemari di sudut ruangan bergetar keras, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Suara ketukan dari dalam lemari semakin keras, diikuti suara tawa pelan yang mengerikan, seperti campuran tangis dan cekikikan. Lastri memeluk adik-adiknya, berusaha melindungi mereka. Tapi ia tahu mereka tidak punya tempat untuk lari. Mbak, kita harus gimana? Tanya Bayu, matanya penuh air mata. Aku nggak mau mati. Lastri menarik nafas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Kita harus kuat. Yuk, ini rumah kita. Mereka nggak boleh ganggu kita, katanya, meski suaranya gemetar. Ia memandang ke arah lemari tempat keris dan pedang disimpan. Wanita berambut panjang itu tiba-tiba melayang mendekat. Kakinya tidak menyentuh lantai. Kalian tidak pantas, desisnya. Suaranya seperti pisau yang mengiris udara.
Lastri menjerit mendorong adik-adiknya ke belakang. Tapi sebelum wanita itu mencapai mereka, suara azan berkumandang dari luar, tanda pagi menjelang. Bayangan kakek dan wanita itu memudar perlahan, seolah tersedot kembali ke kegelapan. Lemari berhenti bergetar dan rumah kembali hening. Ketiga anak itu terduduk lemas, nafas mereka tersegal. "Mbak, mereka gak bakal balik lagi kan?" tanya Wulan, suaranya parau. Lastri tidak menjawab. Ia hanya memandang lemari tua itu dengan tubuh masih gemetar. Matahari sudah terang menyinari. Lastri duduk bersandar di sofa ruang tamu, memeluk erat kedua kakinya. Wulan dan Bayu yang sudah terlelap dalam pelukannya, wajahnya pucat pasi. Lingkaran hitam tebal membingkai matanya yang cekung. Sejak malam ia tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba, bayangan kakek berjubah putih dengan senyum gigi hitam itu dan wanita berambut panjang dengan mata kosong akan menari-nari di pelupuk matanya. Rasa takut mencekiknya, takut jika sosok-sosok itu kembali. Tepat ketika bayangan gelap mulai memudar dari sudut-sudut ruangan, sebuah suara riang memecah keheningan yang mencekam. "Dok, Bapak sama Ibu pulang." Mendengar suara itu, Wulan dan Bayu tersentak bangun. Mata mereka mengerjap, lalu seketika berbinar cerah. Ki Hardi dan Bu Sumi masuk, membawa tas-tas besar berisi oleh-oleh. Wajah lelah mereka segera berganti senyum melihat anak-anaknya. "Bapak, Ibu," Wulan menjerit gembira, melompat memeluk Ki Hardi. Bayu pun ikut memeluk Bu Sumi, menyembunyikan wajahnya di balik gaun ibunya. Ki Hardi tertawa renyah, membalas pelukan Wulan. "Wah, kau pada tidur di ruang tamu semua? Gak betah di kamar sendiri-sendiri ya?" Candanya berusaha mencairkan suasana. Bu Sumi mengelus lembut rambut Bayu. "Kalian kenapa, Nak?" tanyanya, ada nada khawatir dalam suaranya. Wulan yang polos dan tidak bisa menyimpan rasa takutnya segera menyaut. "Takut bobo sendirian di kamar, Bu. Tadi malam ada suara berisik dari lemari itu. Keras sekali, Bu. Kayak ada yang mukul-mukul dari dalam." Tunjuknya dengan jari mungil ke arah lemari pusaka. Ki Hardi dan Bu Sumi saling tatap. Senyum di wajah mereka memudar seketika, digantikan oleh kerutan cemas. Mereka tahu persis maksud Wulan. "Lemari yang mana, Nak?" tanya Bu Sumi meskipun ia sudah menduga. "Lemari pusaka itu, Bu, bergetar terus malam. Terus ada suara orang jalan diseret-seret dari dapur, Bu, dan ada bayangan." Wulan melanjutkan. Kini suaranya kembali gemetar, matanya mulai berkaca-kaca. Lastri yang tadinya hanya diam kini memberanikan diri. "Iya Pak, Bu, Wulan gak bohong. Lastri juga dengar. Lastri lihat ada kakek berjubah putih dan perempuan rambut panjang. Mereka bicara sesuatu, nyeremin." Ia menunduk, tidak sanggup lagi menyembunyikan ketakutannya. Keheningan menyelimuti ruangan. Wajah Ki Hardi mengeras. Sorot matanya yang tajam kini memancarkan kegelisahan yang mendalam. Bu Sumi mencengkram tangan suaminya erat-erat. Matanya penuh kecemasan. "Malam Jumat Kliwon, Dek," bisik Ki Hardi. Suaranya berat, nyaris tidak terdengar. Bu Sumi mengangguk, nafasnya tertahan. "Kita kelewatan mandiin kerisnya, Mas," jawabnya, suaranya bergetar. Penyesalan jelas terpancar di wajahnya. Jadwal pentas yang mendadak molor telah membuat mereka lalai akan ritual sakral itu. Kini anak-anak mereka lah yang menjadi korbannya. 2 hari setelah kepulangan Ki Hardi dan Bu Sumi, suasana di rumah terasa kembali normal. Walau bayangan teror malam Jumat Kliwon masih menghantui pikiran Lastri, Ki Hardi segera melakukan ritual pemandian pusaka, mengulang kembali setiap mantra dan doa. Ia memegang keris di tangan kanannya, mengelus bilanya yang dingin, mencoba meminta maaf atas kelalaiannya. Kali ini getaran keris terasa berbeda, bukan getaran marah karena dilalaikan, melainkan getaran yang lebih halus, namun mendesak. Sebuah bisikan dingin mulai bergaung di dalam kepalanya. Itu adalah suara yang sama yang didengar Lastri, namun kali ini lebih jelas dan terarah padanya. "Sudah tiba masanya untuk penerus." Desis suara itu seperti angin yang menusuk tulang, namun kali ini ada nada kepastian yang mengerikan. "Lastri, Wulan, Bayu, mereka tidak sepadan. Mereka tidak cukup kuat." Ki Hardi memejamkan mata sesaat, nafasnya tertahan. Ia tahu apa artinya isi pusaka ini. Memang memiliki kehendaknya sendiri. Sebuah kesadaran kuno yang terikat pada garis keturunannya
Mereka adalah penjaga, tetapi juga tuan yang menuntut. Tidak ada yang sepadan, tidak ada yang cukup kuat. Suara itu menyaut. Nada kekecewaan yang dingin terasa menusuk, disusul dengan desahan panjang yang terdengar seperti erangan dari kedalaman bumi. Waktu terus berjalan, Hardi. 5 tahun lagi jika tidak ada pewaris yang cocok, ikatan ini akan putus dan semua yang kau jaga akan hancur bersama kewarasan darahmu sendiri. Setiap anak lelaki di keturunanmu akan menjadi gila. Keringat dingin membanjiri pelipis Ki Hardi. Ia hanya memiliki satu anak laki-laki, Bayu, yang begitu disayanginya. Pikiran tentang Bayu yang kehilangan akal sehatnya bergentayangan tanpa arah, mencapik-capik hatinya. Malam itu di kamar mereka yang remang, Bu Sumi menemukan Ki Hardi termenung di samping pusaka yang sudah tersimpan rapi. "Ada apa, Mas?" tanya Bu Sumi lembut, mengelus bahu suaminya. Ki Hardi menarik nafas dalam, berat sekali rasanya. "Mereka menuntut, Dek. Pusaka itu butuh penerus dalam 5 tahun dan anak-anak kita, mereka nggak cocok." Bu Sumi terdiam, memahami makna di balik kata-kata itu. Ketakutan yang sama menyergapnya. Ia tahu betapa mengerikannya jika ikatan itu putus. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Mas?" Ki Hardi menggeleng lemah. "Aku nggak tahu, Lastri. Wulan dan Bayu, mereka nggak memiliki kekuatan batin seperti yang leluhur kita miliki." Bu Sumi menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Kemudian dengan berat hati, ia melontarkan kalimat yang paling sulit diucapkan. "Kalau begitu, Mas harus menikah lagi." Ki Hardi menatap istrinya tidak percaya. "Apa? Sumi, apa yang kamu katakan?" "Ini demi Bayu, Mas. Demi keturunan laki-laki kita. Kalau Mas gak menemukan pewaris yang cocok, mereka semua akan gila. Aku gak bisa membayangkan Bayu seperti itu, Mas. Kita gak bisa melihat mereka semua hancur." Isak Bu Sumi. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tahu ini berat, Mas. Tapi ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan darah daging kita." Ki Hardi memalingkan wajah menolak gagasan itu. Ia sangat mencintai Sumi, tidak pernah terbesit sedikit pun di benaknya untuk menduakan istrinya. Ikatan batin mereka sudah terlalu dalam. "Enggak, Bu, aku enggak akan menikah lagi. Pasti ada jalan lain, pasti." Malam itu Ki Hardi tidak bisa tidur. Pikirannya kalut. Ia tidak akan menikah lagi. Tetapi ancaman dari pusaka itu nyata. Teror malam Jumat Kliwon adalah peringatan kecil dibandingkan kutukan yang menanti. Keesokan harinya Ki Hardi mengambil keputusan. Ia harus mencari solusi, bukan sekedar menyerah pada tuntutan pusaka atau mengorbankan keluarganya. Ia tahu ada satu-satunya orang yang mungkin bisa memberinya petunjuk, Ki Ageng Suryo, guru spiritual leluhurnya, seorang pertapa tua yang tinggal jauh di lereng gunung. "Aku akan pergi mencari Ki Ageng Suryo," kata Ki Hardi pada Bu Sumi. "Mungkin beliau punya petunjuk, cara lain untuk melepaskan ikatan ini tanpa mengorbankan siapapun." Bu Sumi memandang suaminya dengan harapan, namun juga keraguan. "Apa itu aman, Mas? Jangan sampai nanti malah membahayakanmu." "Aku harus coba, Dek. Ini demi anak-anak kita." Dengan persiapan seadanya Ki Hardi memulai perjalanannya. Ia menyelusuri jalan setapak yang menanjak, melewati sungai berliku dan masuk ke dalam hutan yang semakin lebat dan sunyi. Udara dingin pegunungan menyergapnya, namun tekadnya membara. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya ia tiba di sebuah gua batu yang lembab dan berlumut. Di sana duduk bersila seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih panjang yang terurai hingga dada, Ki Ageng Suryo. "Sudah aku tunggu kedatanganmu, Hardi," ujar Ki Ageng. Suaranya pelan namun terdengar jelas, seolah ia sudah tahu segalanya. Matanya yang tua menatap tajam, menembus jiwa Ki Hardi. Ki Hardi segera bersimpuh. "Ki Ageng, saya datang memohon petunjuk. Pusaka leluhur menuntut pewaris dalam 5 tahun. Jika tidak, anak dan keturunan lelaki saya akan menjadi gila." "Saya tidak ingin menikah lagi, tapi saya juga tidak ingin anak saya menderita." Ia menceritakan seluruh kisahnya termasuk teror di rumah dan tuntutan pusaka. Ki Ageng Suryo mengangguk pelan. Mendengarkan dengan seksama, asap kemenyan yang ia bakar di dekatnya mengepul, mengisi goa dengan aroma mistis. Setelah Ki Hardi selesai, Ki Ageng terdiam cukup lama. Matanya terpejam, seolah sedang berkomunikasi dengan alam gaib.
Hardi, warisanmu ini adalah ikatan yang sangat kuat. Suaranya kini terdengar lebih dalam. Bukan sekedar ilmu, melainkan perjanjian darah dengan menjaga pusaka itu. Memutusnya tanpa persetujuan mereka atau tanpa ritual pelengkap memang akan membawa bencana, terutama bagi darahmu sendiri. Ki Hardi menunduk. Lalu apa yang harus saya lakukan, Ki Ageng? Ada satu cara, Hardi, kata Ki Ageng. Matanya kini menatap lurus ke arah Ki Hardi. Tapi ini jalan yang sangat berat, membutuhkan pengorbanan yang tidak kalah besar dari pernikahanmu. Kau harus melakukan tirakat brata penyucian diri. Bertapa di sini, di gua ini, selama 40 hari 40 malam. Kamu harus puasa mutih. Tidak makan nasi dan lauk apapun, hanya minum air putih. Kamu tidak boleh tidur. Kamu harus fokus pada penyucian batin, memutuskan ikatan duniawi, dan mencari jalan ilahi. Hanya dengan begitu kamu mungkin bisa memohon pada Sang Pencipta agar melepaskan ikatanmu dari pusaka itu tanpa harus mengorbankan kewarasan anak-anakmu. Ini adalah jalan yang ekstrim, Hardi. Banyak yang gagal dan kehilangan akal. Ki Hardi terkesiap. 40 hari 40 malam tanpa makan dan tidur. Itu adalah laku yang nyaris mustahil, tapi demi anak lelakinya, demi Bayu, ia bersedia melakukannya. Hamba bersedia, Ki Ageng, jawab Ki Hardi mantap, meskipun hatinya bergemuruh ketakutan. Ki Ageng tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung kearifan dan juga peringatan. Baiklah, mulailah. Ingat, selama bertapa kau akan digoda, bukan hanya dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Mereka, penjaga pusakamu, tidak akan diam. Mereka akan mencoba menghentikanmu dengan segala cara mereka. Mereka akan datang dalam mimpimu, dalam halusinasimu. Jangan goyah, fokuskan pada niatmu. Maka mulailah pertapaan Ki Hardi. Ia duduk bersila di sudut goa, menghadap arah kiblat, mulai merapalkan doa-doa dan zikir. Goa yang gelap dan lembab terasa semakin mencekam. Sementara Ki Hardi berjuang dalam pertapaannya, di rumah, Lastri dan Bu Sumi merasakan keganjilan yang tumbuh perlahan. Suara-suara dari lemari pusaka tidak lagi keras dan gaduh seperti saat Ki Hardi lupa memandikan. Tapi kini lebih halus, lebih meresap. Sesekali terdengar bisikan samar dari dalam lemari, seperti desahan panjang atau tawa yang tercekik. Yang paling meresahkan adalah perubahan pada Bayu. Awalnya hanya kecil, hanya Bu Sumi yang menyadarinya. Bayu mulai sering melamun, tatapannya kosong, seringkali terpaku pada sudut-sudut ruangan yang gelap. Ia juga sering tertawa sendiri, tawa yang terdengar aneh, tidak seperti tawa anak-anak biasa. Yuk, kamu kenapa, Le? Gak enak badan? Tanya Bu Sumi suatu sore, melihat Bayu duduk termenung di depan lemari pusaka, memegangi kepalanya. Bayu hanya menggeleng bibirnya komat kamit seolah membisikkan sesuatu yang tidak bisa didengar. Ada yang manggil, Bu, dari dalam, bisiknya. Matanya yang polos kini memancarkan ketakutan. Lastri yang sedang menyiapkan makan malam mendengar percakapan itu dan membuatnya merinding. Ia teringat akan mimpi-mimpi buruk yang muncul akhir-akhir ini. Beberapa hari kemudian gejala Bayu semakin jelas dan mengkhawatirkan. Ia mulai sering keluyuran dari rumah tanpa pamit, bahkan di malam hari. Bu Sumi harus mencari-cari Bayu ke seluruh kampung. Seringkali menemukannya duduk sendirian di pemakaman atau di bawah pohon besar, tertawa sendiri atau berbicara dengan makhluk tidak kasat mata. Bayu, ya ampun, Le, ibu cari kemana-mana. Bu Sumi memeluknya erat. Tubuhnya gemetar. Bayu hanya menatapnya kosong, lalu tersenyum aneh, senyum yang sama dengan yang dilihat Lastri pada kakek berjubah putih malam itu. Gigi-giginya terlihat sedikit lebih gelap, dan senyumnya terlalu lebar untuk anak seusianya. Mereka marah, Bu. Marah karena Bapak pergi, bisiknya suaranya serak dan asing. Teror itu tidak hanya datang dari Bayu. Beberapa kali tetangga datang ke rumah dengan wajah marah dan mengeluh. Bu Sumi, anakmu itu kenapa? Tadi siang dia ngelempar batu ke warung saya sampai pecah jendelanya, teriak Pak Bardi, tetangga sebelah. Maaf Pak Bardi, maafkan Bayu, dia sedang tidak sehat. Bu Sumi meminta maaf berulang kali. Hatinya hancur. Ia tahu ini bukan ulah Bayu yang sebenarnya.
Kekuatan dari dalam pusaka itu mulai merasuki putranya. Di tengah semua kekacauan ini, Ki Hardi akhirnya kembali dari pertapaannya. Melihat kondisi Bayu yang memprihatinkan, ia sadar yang dilakukannya itu sia-sia. Kini ia sudah pasrah, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Senja telah lama beranjak, digantikan malam yang pekat di desa Ki Hardi. Tapi malam ini terasa sedikit berbeda. Dari lapangan balai desa, sayup-sayup terdengar lantunan ayat suci dan suara penceramah. Lastri ditemani Wulan yang tampak lebih tenang melangkahkan kaki menuju balai desa. Ada acara pengajian yang diadakan oleh mahasiswa kuliah kerja nyata yang sedang bertugas di desa mereka. Dan seorang dosen pembimbing KKN menjadi penceramahnya. Dosen itu dikenal sebagai sosok yang sangat memahami agama. Pembawaannya tenang dan tutur katanya meneduhkan. Lastri duduk di barisan belakang, mendengarkan ceramah sang dosen yang membahas tentang pentingnya ketenangan jiwa dalam menghadapi cobaan. Kata-katanya terasa menembus kalbu Lastri yang gundah. Sejak Ki Hardi pulang dari bertapa, kehidupan mereka terasa seperti diambang kehancuran. Bayu, adik lelakinya, kian hari kian parah. Matanya sering kosong, kadang tertawa sendiri, kadang bicara dengan sosok tidak terlihat. Sering ia keluyuran tanpa arah, membuat Bu Sumi harus mencarinya hingga dini hari. Terkadang Bayu berulah, merusak barang tetangga atau berbicara kasar. Bahkan Bayu pernah ditemukan di kandang ayam milik tetangga. Mulutnya berlumuran darah. Dengan satu tangan memegang kepala ayam dan tangan lain memegang badan ayam. Membuat Bu Sumi tidak henti meminta maaf dan mengganti rugi. Pak Hardi dan Bu Sumi seperti hidup dalam lingkaran ketakutan dan keputusasaan. Selesai pengajian, Lastri memberanikan diri mendekati dosen tersebut. Ia memperkenalkan diri sebagai anak Ki Hardi. Dalang kondang dari desa itu, sang dosen yang memperkenalkan diri sebagai Ustadz Huda menatap Lastri dengan tatapan ramah namun penuh pengertian, seolah ia bisa merasakan beban yang dipikul gadis itu. "Ada yang bisa saya bantu, Mbak Lastri?" tanya Ustadz Huda lembut. Lastri ragu sejenak, lalu memutuskan untuk mencurahkan semua yang ia rasakan. Dengan suara tertahan, ia menceritakan tentang kondisi adiknya, tentang teror malam Jumat Kliwon, tentang tuntutan pusaka, dan tentang Ki Hardi yang pergi bertapa mencari solusi. Ia bahkan menceritakan kekhawatiran tentang kutukan yang mengancam setiap anak lelaki di keluarganya. Ustadz Huda mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk ketika Lastri selesai. Raut wajahnya berubah serius. "Cerita Mbak Lastri ini memang nggak biasa. Boleh saya datang menjenguk adik dan orang tua Mbak di rumah?" "Tentu Ustadz, kami akan sangat senang," jawab Lastri. Secerca harapan menyala di hatinya yang gelap. Keesokan harinya, Ustadz Huda datang ke rumah Ki Hardi. Bayu saat itu sedang duduk termenung di teras, menggumamkan kata-kata aneh. Ustadz Huda mendekatinya dengan tenang, menyapa lembut, namun Bayu hanya menatapnya kosong. Lalu tiba-tiba berteriak tidak jelas. Bu Sumi segera datang, meminta maaf atas kondisi anaknya. "Saya datang ingin membantu Bu Sumi," ujar Ustadz Huda. "Bisakah saya berbicara dengan Pak Hardi?" "Oh bisa Ustadz, saya panggilkan Bapak dulu," jelas Bu Sumi. Suaranya lelah ketika dia akan beranjak. Ki Hardi sudah muncul dari balik pintu. Dengan senyum dipaksakan, ia menghampiri Ustadz Huda yang sudah berdiri dengan santun. "Saya Hardi Ustadz, saya sudah dengar dari anak saya Lastri kalau Ustadz Huda akan membantu." Ustadz Huda mengangguk. "Sebisa saya Pak, kesembuhan tetap di tangan Allah," jawab Ustadz Huda yang kini kembali duduk setelah dipersilakan Ki Hardi. "Maafkan saya jika pertanyaan ini sedikit pribadi Pak, Bu. Tapi apakah Bapak dan Ibu selalu menunaikan sholat 5 waktu? Bu Sumi terdiam, menunduk, wajahnya memerah karena malu. "Sejujurnya tidak Ustadz," bisiknya pelan. "Kami tahu kami muslim, tapi kesibukan Ki Hardi sebagai dalang dan ritual-ritual warisan itu membuat kami lalai." Ustadz Huda menghela nafas panjang. "Bu Sumi, Bapak, saya dengar kisah tentang warisan pusaka yang Bapak miliki dan juga upaya Bapak bertapa. Saya menghargai niat baik Bapak untuk melepaskan belenggu itu." Ia berhenti sejenak, menatap Ki Hardi dengan lembut. "Namun perlu Bapak ketahui, ibadah yang paling utama dalam agama kita adalah sholat 5 waktu. Sholat adalah tiang agama, jembatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amalan lain, sekuat apapun tirakat yang kita lakukan,
tidak akan tegak sempurna jika tiangnya rapuh. Ki Hardi dan Bu Sumi mendengarkan dengan seksama. Allah berfirman, mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Perbaiki dulu sholatnya Bapak, Ibu. Jika sholat kita lurus, insya Allah semua amalan, semua kehidupan akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk urusan gaib seperti ini. Kekuatan Allah jauh melebihi segala ikatan makhluk. Ki Hardi merasa tersentuh. Kata-kata Ustadz Huda sederhana namun terasa menohok langsung ke relung hatinya yang selama ini hanya fokus pada ritual dan kekuatan pusaka. Ia menyadari selama ini ia mencari jalan di tempat yang salah. Maukah Bapak Ibu belajar kembali cara sholat yang benar dan kita mulai menunaikannya bersama? Dengan hati yang penuh penyesalan sekaligus harapan, Ki Hardi dan Bu Sumi mengangguk. Kami bersedia Ustadz, mohon bimbingannya. Mulai hari itu Ki Hardi dan Bu Sumi mulai menunaikan sholat 5 waktu dengan bimbingan Ustadz Huda. Mereka belajar kembali gerakan, bacaan, dan makna di baliknya. Setiap kali sholat, hati Ki Hardi terasa lebih tenang. Jiwanya terasa ringan, seolah beban berat yang selama ini dipikulnya perlahan terangkat. Ia merasakan kekuatan lain, kekuatan yang lebih murni dan damai, jauh berbeda dari aura pusaka yang selalu terasa berat dan menuntut. Sejak Ki Hardi dan Bu Sumi mulai menunaikan sholat 5 waktu dengan khusyuk, ada perubahan drastis di rumah mereka. Suasana terasa lebih terang, lebih damai. Bahkan suara-suara dari lemari pusaka nyaris tidak terdengar. Ki Hardi, sesuai dengan komitmen barunya, tidak pernah lagi melakukan ritual malam Jumat Kliwon untuk memandikan keris dan pedang. Ia tahu ia telah memilih jalan yang berbeda. Tetapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Penunggu benda pusaka itu murka. Mereka merasa hawa panas, hawa suci dari ibadah yang menolak keberadaan mereka. Kemarahan itu memuncak, meledak menjadi teror terakhir yang paling mengerikan. Suatu sore saat Ki Hardi dan Bu Sumi sedang menunaikan sholat asar, teriakan melengking terdengar dari kamar Bayu. Lastri dan Wulan yang berada di ruang tengah segera berlari. Mereka menemukan Bayu tergeletak di lantai, tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot dan dari mulutnya keluar suara geraman serak yang bukan suara Bayu. Panas, panas, berani kalian mengusir kami. Suara itu menggelegar dari tubuh Bayu, nada amarah yang luar biasa. Kami ada di sini berabad-abad, kami yang menjaga darah ini, kau tidak akan lepas. Hardi, kutukan ini akan kami bayarkan sekarang juga. Bayu meronta-ronta dengan kekuatan yang luar biasa, berusaha mencekik dirinya sendiri, mengebrak-ngebrak lantai hingga kepalanya membentur keras. Wajahnya membiru, urat-urat di lehernya menonjol, seolah ada yang mencekiknya dari dalam. Lastri dan Wulan menjerit panik, tidak tahu harus berbuat apa. Nyawa Bayu terancam. Tepat saat itu Ustadz Huda yang kebetulan sedang berkunjung untuk mengajar mengaji mendengar keributan itu. Ia segera berlari masuk dan melihat pemandangan mengerikan di kamar Bayu. Tanpa ragu Ustadz Huda menghampiri Bayu, meskipun tubuh anak itu meronta dengan kekuatan abnormal. Minggir kalian, makhluk terkutuk, jangan sentuh hamba Allah ini, teriak Ustadz Huda dengan suara lantang, menggemakan ayat-ayat suci. Ia menekan tangan di dahi Bayu dan mulai meruqyah. Begitu ayat-ayat suci meluncur, tubuh Bayu semakin meronta hebat. Suara geraman dan desisan keluar dari mulutnya kini bercampur dengan lolongan kesakitan. Panas, pergi, jangan kau baca itu menyakitkan, teriak suara dari tubuh Bayu, berubah alih-alih menjadi suara kakek berjubah dan wanita berambut panjang. Ini milik kami, darah ini milik kami, kau tidak punya hak, pergi, pergi. Bayu memekik, meludah, berusaha menggigit tangan Ustadz Huda, tapi Ustadz Huda tetap teguh, matanya tidak berkedip. Terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan penuh keyakinan, keringat membanjiri wajah Ustadz Huda. Tubuhnya menegang, menahan kekuatan entitas yang meronta. Di tengah ruqyah, lampu templok di sudut ruangan tiba-tiba meledak. Lemari pusaka bergetar hebat, pintunya terbuka paksa, dan keris serta pedang di dalamnya seolah melayang di udara, mengeluarkan aura hitam yang pekat. Aura itu mencoba menyerang Ustadz Huda, namun tertahan oleh dinding spiritual yang dibangun oleh ayat-ayat suci. Kau akan menyesal Ustadz, kau akan kena balasannya, teriak suara dari tubuh Bayu.
menyusul tawa cekikikan yang mengerikan, lalu tangisan melengking penuh kepedihan. Ustadz Huda terus meruqyah semakin keras dan khusyuk. Akhirnya setelah perjuangan yang terasa tidak berkesudahan, tubuh Bayu tersentak hebat untuk terakhir kalinya. Sebuah gumpalan asap hitam pekat keluar dari mulutnya, menyebar di udara. Lalu menghilang, Bayu jatuh lemas tidak sadarkan diri. Nafas Ustadz Huda tersegal, tubuhnya lemas, namun ia berhasil. Lastri dan Bu Sumi segera menghampiri Bayu, memeluknya erat. Setelah beberapa saat, mata Bayu terbuka. Tatapannya jernih, kebingungan, namun tidak ada lagi kesombongan atau kegilaan di sana. "Ibu, Mbak Lastri, Bapak," gumam Bayu pelan, mengenali mereka. Tangis haru pecah di ruangan itu. Bayu telah sembuh, jin-jin yang merasukinya telah keluar semua, kekuatan pusaka itu telah pergi, tidak lagi bersemayam di sana. Keris dan pedang pusaka kini tergeletak di lemari, tampak seperti benda biasa, tanpa kilau mistis, tanpa aura menakutkan. Ki Hardi kini benar-benar telah lepas. Ia tidak lagi menjadi dalang kondang, meninggalkan dunia pewayangan dan segala gemerlapnya. Namun ia menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Bersama Bu Sumi, ia fokus memperbaiki ibadahnya, menikmati setiap waktu sholat, dan merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anaknya terutama Bayu kembali normal dan ceria. Rumah mereka kembali terasa hangat, tanpa aura mencekam dari masa lalu. Hubungan mereka dengan Ustadz Huda pun semakin erat. Ustadz Huda sering berkunjung membimbing mereka dalam agama dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keluarga. Di antara kunjungan-kunjungan itu, Ustadz Huda dan Lastri mulai tumbuh benih-benih cinta. Ustadz Huda melihat ketegaran dan keimanan Lastri yang tumbuh di tengah cobaan berat. Lastri melihat ketulusan dan kearifan dalam diri Ustadz Huda. Beberapa waktu kemudian, Ustadz Huda datang menemui Ki Hardi dan Bu Sumi. "Bapak, Ibu," katanya dengan hormat, "saya ingin memohon izin untuk melamar putri Bapak Lastri untuk saya jadikan istri." Ki Hardi dan Bu Sumi tersenyum haru. Mereka telah menemukan keberkahan yang sesungguhnya. Lastri pun menerima lamaran itu dengan bahagia. Akhirnya mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana namun penuh berkah. Ki Hardi yang dulunya adalah dalang kondang dengan warisan gaib, kini menjadi seorang ayah dan mertua yang bersyukur, menikmati hari tua yang tenang bersama istri, anak-anak, dan cucu-cucunya dalam lindungan iman yang sejati. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.